Indonesia adalah negara dengan lebih dari 200.000 sekolah, ada lebih dari 45 juta murid, dan lebih dari 2,6 juta guru. Tapi sayangnya, kita juga negara dengan performa yang paling rendah. Menurut PISA, Indonesia itu ranking 62 dari 70 negara. Kita amat sangat ketinggalan. Riset terbaru dari seorang Len Friedman, seorang profesor dari Universitas Harvard, ia meneliti khusus anak-anak yang ada di Jakarta yang berusia 15 tahun. Dan ternyata, anak-anak yang ada di Jakarta itu ketinggalan 128 tahun jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita itu ketinggalan banget terutama di bidang math, science, and reading. Kita salah satu yang paling bawah, dan itu sudah selalu begitu setiap tahunnya. 128 tahun. Why? Kok bisa sejauh itu? Problem of education. Saat kita membahas masalah pendidikan, tentu kita akan menjumpai sangat banyak sekali masalah dalam pendidikan. Masalah yang pertama. Because the system of education rewards high GPAs, but the system of life rewards tenacity, rewards your urge to tackle something you've never seen before and succeed, and even if you don't succeed, to have in that tenacity, to have the energy to go back and try it again. Neil deGrasse Tyson mengatakan sekolah mereward nilai atau IPK, tapi sayangnya kehidupan tidak mereward nilai atau IPK. Jadi bisa dikatakan bahwa sekolah itu nggak terlalu efektif pengaruhnya bagi kehidupan kita. Nah, ini adalah masalah yang pertama. Sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan? Mungkin setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, tapi kalau saya pribadi, saya akan mengatakan bahwa tujuan pendidikan tentu untuk menyiapkan manusia untuk menjalani kehidupannya. Pendidikan juga bisa membantu manusia supaya mempunyai skill, baik itu skill pekerjaan, skill relasi, skill berkomunikasi, dan banyak skill lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sekolah yang sekarang ini sudah berperan seperti itu? Kalau menurut Neil deGrasse Tyson, sekolah yang ada saat ini belum bisa berperan seperti itu. Masalah yang kedua. Elon Musk pernah mengatakan, sekolah itu hanya menjelaskan apa, tapi bukan kenapa. Kita memang belajar banyak di sekolah. Kita belajar belasan mata pelajaran. Ada matematika, fisika, geografi, kimia, dan banyak mata pelajaran lainnya. Dan kita juga tahu apa yang diajarkan. Tapi, apakah kita tahu kenapa kita belajar itu di sekolah? Apakah semua guru bisa menjelaskan kenapa kita belajar pelajaran tersebut di sekolah? Saya yakin banyak juga dari kita yang tidak bisa menjelaskan mengapa kita belajar pelajaran tersebut di sekolah. Masalah yang ketiga. So I want to talk about education, and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. Kalau kata Sir Ken Robinson, sekolah itu membunuh kreativitas muridnya. Kenapa? Karena murid disuruh untuk terus-menerus melakukan hal yang sama, untuk diajari hal yang sama dengan semua orang dan punya standar yang sama. Nah, menurut Sir Ken Robinson, pembelajaran yang seperti ini itu membunuh kreativitas kita. Tipe belajar yang seperti ini, kalau menurut Sir Ken Robinson, sebetulnya itu nggak terlalu jauh berbeda dengan apa yang dilakukan buruh pabrik. Nah, dampaknya adalah passion orang-orang tersebut menghilang. Kreativitas orang-orang juga mati perlahan. Karena apa? Karena mereka tidak diberikan ruang untuk melakukan hal yang pengen mereka lakuin. Dan ini adalah masalah yang ketiga. Nah, itulah beberapa masalah dalam sistem pendidikan kita. Mungkin dari kita banyak bertanya, jadi apa sih sebenarnya solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini? Untuk bisa menyelesaikan ketiga persoalan itu, maka dunia pendidikan Islam berdasarkan pendapat Budi Ashari, berdasarkan pendapat Muhammad Abduh, lalu berdasarkan dampak pendapat para ilmuwan Islam menjelaskan bahwa Anas bin Malik mengatakan bahwa tidak akan baik suatu kaum
jikalau dia tidak melanjutkan atau ketika dia tidak mengikuti kebaikan-kebaikan ke kaum terdahulu. Sehingga untuk memperbaiki ini khususnya dalam dunia pendidikan Islam adalah mengembalikan pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Misalnya, pertama yang diajarkan adalah ilmu, baru diajarkan ilmu, atau belajar iman, Al-Quran, baru ilmu. Lalu mengembalikan tingkatan pendidikan yang dulu tindakan pendidikan itu hanya sederhana, hanya tingkat tetap, madrasah, lalu tidak bertingkat-tingkat seperti TK, SD, SMP, SMA, S1 sampai S3. Lalu mengembalikan budaya literasi dan referensi kita. Yang hari ini literasi dan referensi kita itu cenderung mengikuti budaya modern, yaitu budaya barat, tapi kembali ke Al-Quran dan Hadis. Banyak fakta, banyak data, banyak referensi yang menjelaskan tentang bagaimana ilmu-ilmu yang ada, yang pernah diterapkan oleh para ulama, oleh para cendekiawan muslim, itu berasal dari Al-Quran dan Hadis. Nah, itulah beberapa masalah pendidikan dan solusi untuk mengatasi masalah pendidikan tersebut. Saya Emma Khailamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.